Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-baya wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwidina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif Jam'al Jawami bi barakati ulumihim fiddini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai Zikrus Sholihin Tanzilu Rahmah, menceritakan perjuangan manusia-manusia soleh. Allah pasti menurunkan hikmah, menurunkan rahmat. Sebelum memulai pembahasan Jam'ul Jawami, silahkan salah satu mahasiswa yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya, apakah agama Islam itu memaksa orang kafir untuk masuk Islam? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Muncul pertanyaan dari salah satu mahasiswa Universitas Brawijaya menanyakan apakah dalam Islam itu ada istilah memaksa non-Muslim untuk masuk Islam. Sebelum memulai pembahasan Jam'ul Jawami, alangkah istimewanya, alangkah barokahnya memulai dengan nazam Jam'ul Jawami. Lillahi hamdulillah yasalu syarmaka yuzilu
بسريات من أبدا loncat يسر وجنات مقسمة وذات سبعة حسن محكمة loncat sesuai usul sahih. Apa nazam sesuai usul sahih. Aqilatul fiqhil usul mujmalah wa qila ma'rifatu ma yadullulah. Imam Jalaluddin Asyuyuti melalui nazam Jam'ul Jawami' beliau mengatakan mengenai definisi usul sahih aqilatul fiqhi usulu mujmalah wa qila ma'rifatu ma yadullulah. Lalu loncat nazam definisi al-qiyas. Apa nazam definisi al-qiyas? Wa hamlu malumin ala ilmin syawa'u fi hukmi. Dalam pembahasan qiyas ada masyalitul ilat. Apa nazam masyalitul ilat? Yang pertama dan yang kedua. Mengenai pertanyaan ini, Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan al-awwalul ijma'u kana su'ali mislu li'latin hadza sumayali. Masyalikul ilat yang nomor kedua yaitu masyalikul ilat an-nas. Lalu mengenai definisi masyalikul ilat, Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan ad-durutu ad-dalatu ala kaunil waswi illatan. Masyalikul illat yaitu metode untuk melacak sesuatu sifat untuk menjadi illat. Ini definisi masyalikul illat. Lalu dalam mengenai ayat jihad dalam Islam
tidak ada paksaan. Islam tidak pernah memaksa pada non-Muslim untuk masuk Islam, sehingga dalam tutur sahih kebangsaan mengatakan man ta'ammala siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam tabayyana annahum lam yuqri ahadan ala dini. Dalam sahih kebangsaan yang ditulis oleh Pondok Pesantren Lirboyo mengatakan man ta'ammala siratan Nabi, man utawi sakone wong itu ta'ammala angen-angen saka man siratan Nabi ing sejarahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahum lam yuqri annahu ing setuhune Nabi Muhammad itu lam yuqri ora tau maksa sapa Nabi ahadan ing non muslim siji ala dinihi ing atase agamane Nabi Muhammad. Wa annahu innama qatala man qatalam. Dalam sahih kebangsaan Rasulullah tidak pernah memaksa manusia non-Muslim untuk masuk Islam, dan Nabi Muhammad seandainya terpaksa melakukan jihad ini muncul sebab kejahatan yang dilakukan oleh non-Muslim. Jihad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang memulai, yang menyalakan api peperangan adalah pihak non-Muslim. Pihak non-Muslim terlebih dahulu. Sehingga dalam beberapa kitab mengatakan Rasulullah tidak pernah memaksa non-Muslim untuk masuk Islam, dan Rasulullah melakukan jihad sebab yang memulai terlebih dahulu adalah pihak musuh. Sesuai dalam ayat Uzina lillazina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir.
uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu. Uzina dan izini lillazina mari wong akeh ay al muslimin yuqataluna ang den marangi sapa allazina bi annahum sebab allazina itu nulimu dan aniaya sapa allazina. Lalu dalam ayat ini bi annahum zulimu, bi annahum harfun ba' faidatuha sababiyah. Huruf ba' yang ada dalam lafaz bi annahum faedahnya sababiyah, walaupun hurufnya faedahnya banyak. Dalam jam'ul jawab mengenai pembahasan al-huruf, hurufnya memiliki banyak faedah. Salah satunya sababiyah. Lalu dalam kitab Adwaul Bayan mengatakan huruf ba faedahnya sababiyah dalam lafaz bi annahum nulimu wa hiya harfun min ahrufil illat wa hiya min masalihil illat an-nas al-zahir. Huruf ba yang ada dalam lafaz bi annahum adalah termasuk masalihul illat yang berupa nas al-zahir. Muncul pertanyaan, ada berapa masalihul illat? Masalihul illat ada 10. Pertama al-ijma, lalu an-nas, lalu al-imma, lalu as-sabr wa ta'sir, lalu munasyabah, lalu syabah, dawrun, tardu, tanqihul manat, ilha'ul faruq. Dengan memahami masalihul illat, dengan memahami bahwa lafaz bi annahum zulimu, maka ayat suci yang berupa uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir.
makna ayat ini umat Islam boleh wajib untuk jihad bi annahum nulimu sebab ia menerima kejahatan dari kelompok non-muslim, sehingga seandainya non-muslim tidak memulai kejahatan, maka Islam tidak pernah melakukan jihad. Sebab ilat dalam jihad adalah kejahatan. Sehingga dalam sahih kebangsaan mengatakan, man ta'ammala siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum lam yukrih ahadan wa annahu innama qatalaman qatalahu wa anna man hadalahu lam yuqatilhu. Berbeda dengan agama selain Islam. Agama selain Islam selalu memaksa terhadap kelompok untuk supaya mengikuti agama. Semisal dalam masalah jihad yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, yang dilakukan oleh Sahabat Ali, Utsman, ini dalam rangka untuk menolak kejahatan non-muslim yang memaksa umat Islam supaya masuk agama non-muslim. Islam tidak pernah memaksa non-muslim masuk agama Islam. Tapi kelompok non-muslim selalu memaksa, bahkan membunuh orang Islam supaya masuk non-muslim. Sehingga dalam tulisan Imam Al-Ghazali dalam At-Tibru Al-Muluk fi Nasihatil Muluk, salah satu kitab Imam Al-Ghazali, At-Tibru Al-Masbu' fi Nasihatil Muluk, Imam Ghazali mengatakan an-nasu ala dini mulukihim. Pada zaman dahulu manusia, rakyat dipaksa untuk mengikuti agama rajanya. Lalu beliau mencontohkan Raja Fir'aun
Akhir Fir'aun selalu memaksa untuk mengikuti agama Fir'aun, untuk mengakui bahwa Fir'aun adalah Tuhan. Dalam ayat Noha, ayat 50, ayat 71, dalam surat Noha mengatakan, Qala amantum lahu qabla an azana lakum. Fir'aun memaksa supaya ahli sihir yang telah tobat, yang telah masuk Islam untuk mengakui Fir'aun sebagai Allah Tuhan. Ini salah satu ayat yang menjelaskan Islam tidak pernah memaksa non-Muslim masuk Islam. Dalam ayat La ikraha fid-din qad tabayyana. Asbabun nuzul la ikraha fid-din, yaitu salah satu sahabat memiliki putra, lalu putranya masuk agama Nasrani. Lalu sahabat ini sowan pada Nabi meminta supaya Nabi memaksa anaknya untuk kembali masuk Islam. Lalu muncul ayat La ikraha fid-din. Lalu kelompok Fir'aun memaksa, berbeda dengan agama selain Islam. Contohnya adalah Raja Fir'aun memaksa supaya rakyat mengakui Raja Fir'aun sebagai Tuhan. Qala amantum lahu qabla an azana lakum. Qala amantum lahu qabla an azana lakum. Innahu lakabirukum alladzi 'allamakumus sihra. 'Allamakum. Fir'aun memaksa ahli sihir yang telah mengakui mukjizat Nabi Musa, lalu setelah ahli sihir masuk Islam, Fir'aun
memaksa untuk meninggalkan agama Nabi Musa. Bahkan Fir'aun mengatakan sesuatu yang tidak sesuai, yaitu innahu lakabirutum allazi allamahumus sihra allamahum sa'ala allama yu'allimu ta'liman allama yu'allimu ta'liman ta'limatan ta'laman ilaman mu'allaman fahuwa mu'allimun wa dhaka mu'allamun mu'allim la mu'allim mu'allamun mu'allamun ala wasli fa'ala wa faidatuha wasyan fa'ala faedahnya satu litakiyah faraha syaitun amran. Faedah pertama, menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Sariha yasrahu, sariha syaitun amran. Lalu faedah yang kedua litaksir, faedah memperbanyak. Contoh Qata'a syaitun al-habla, lalu mengikuti wasian fa'ala Qata'a, faedahnya memotong-motong litaksir wal syalbi qasyara al-rumana walitikhadul fi'li minal ismi walinisbatul fi'li ilal ismi. Ini faedah fa'ala. Innahu lakabiruhum alladzi allamahum. Allama yu'allimu ta'liman ta'limatan ta'laman i'laman. Lalu Fir'aun mengancam, seandainya tidak mau masuk agama Fir'aun, diancam lau qatilannakum aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Fir'aun memaksa walau qati'annakum aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Wahai ahli sihir, seandainya
tidak mau mengakui saya adalah Tuhan, salah uqadni annahum aydiyahum wa arjulahum min khilafin. Saya potong tangan kanan lalu tangan lalu kaki kiri. Min khilafin dalam tafsir Al-Qurtubi, min khilafin ay halun menjadi hal sehingga Fir'aun akan memotong dengan keadaan tangan kanan lalu kaki kiri. Ini adalah mutilasi yang sangat kejam, padahal kesalahannya tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Lalu ancaman yang terakhir, wala usallibannakum ala juzu'in nakhl, wala usallibannakum ala juzu'in nakhli, wala usallibannakum fi juzu'in nakhli. Lafaz ini ada dalam Jam'ul Jawami' pembahasan al-huruf. Huruf swi. Swi juzu'in nahli bimakna al-isti'la. Ay ala. Sehingga dalam tafsir Al-Qurtubi, fi juzu'in nakhli ay ala juzu'in nakhli. Huruf sa faedahnya isti'la ala. Law sallibannakum fi juzu'in nakhl. Inilah ancaman-ancaman yang diberikan oleh Raja Fir'aun seandainya rakyat tidak mau mengikuti agama sang raja. Sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu an-nasu ala dini muluhihim, ini sudah sesuai dalam realitas sejarah. Bahkan pada zaman sahabat ada seorang al-azab pembohong mengaku sebagai utusan Allah. Lalu manusia lain disuruh untuk mengakui keyakinannya, disuruh membenarkan apa yang ia lakukan, yaitu dalam tafsir Ibnu Katsir dalam ayat ila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi bima ghafara li rabbi
وجعلني من المكرمين. Dalam surat Yasin, Imam Ibnu Katsir mencontohkan manusia seperti Fir'aun, yaitu Musallama al-Adzab yang mengaku sebagai nabi. Lalu dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud bima ghafara li rabbi, yang dimaksud qila dukhulil jannah, wahai rajul, masuklah ke dalam surga, yang dimaksud adalah Habib bin Zaid. Sahabat Habib bin Zaid. Sahabat Habib adalah putra dari pahlawan perempuan perang Uhud, yaitu ibunya namanya Nusaybah bin Ka'ab, atau yang terkenal Ummu Imarah, yaitu seorang wanita pahlawan yang menolong Nabi Muhammad dalam keadaan susah pada waktu perang Uhud. Lalu Nusaybah atau Ummu Imarah ini memiliki putra namanya Habib. Lalu pada tahun 9 Hijriah atau tahun 10 Hijriah, Musallama al-Adzab mengirim utusan pada Rasulullah supaya Rasulullah mengakui bahwa Musallama al-Adzab utusan Allah. Lalu Rasulullah menolak. Lalu Rasulullah mengutus Habib putra Nusairah atau Ummu Imarah. Rasul mengutus Habib untuk menyampaikan surat yang intinya menasihati Musallama al-Adzab supaya Musallama al-Adzab kembali pada jalan yang benar. Lalu pada waktu Al-Habib, sahabat Habib telah sampai pada Musallama, sahabat Habib ditangkap lalu disiksa oleh Musallama al-Adzab. Musallama al-Adzab memaksa supaya sahabat Habib mengakui bahwa Musallama al-Adzab utusan Allah. Lalu sahabat Habib tidak mau mengikuti apa yang diperintah oleh Musallama al-Adzab, sehingga Musallama al-Adzab membunuh, memotong tangannya
memotong kakinya, lalu dipaksa untuk mengakui Musalamah al-Kadzab, sahabat Habib tidak mau. Yang sehingga beliau akhirnya mengalami hukuman siksaan. Akhirnya beliau meninggal. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud dengan ayat bima ghaffarali Rabbi wa ja'alani minal mukarramin adalah sahabat Habib. Ayat ini melambangkan bahwa Islam tidak pernah memaksa non-muslim untuk masuk Islam, tapi kebalikannya non-muslim lah yang selalu memaksa umat Islam untuk masuk agama non-muslim. Contohnya Raja Fir'aun. Qala amantum lahu qala amantum lahu qabla an azana lakum. Lalu walau qati'annakum aydiyakum wa arjulakum min khilaf walau sallibannakum fi juzu'in nakhal. Fir'aun mengancam, wahai tukang sihir, wahai rakyatku, seandainya tidak mau menyembah saya, tidak mau mengakui saya adalah Tuhan, la'uqaddi annakum aydiyakum wa arjulakum. Lalu setelah tangan kanan dipotong, lalu kaki kiri dipotong, lalu tangan kiri, lalu kaki kanan, min khilafin wahiyya halun. Dalam tafsir Al-Qurtubi, halun menjadi hal. Lalu walau sallibannakum fi juzu'in nakhal. Lalu saya kata Fir'aun, saya akan menggantung kalian di atas pohon kurma. Fi juzu'in nakhli ay ala juzu'in nakhli. Huruf fi bimakna ala. Lalu fi juzu'in nakhli muta'alliqun la usallibannakum. Fi'il ta'alluq dengan lafaz la usallibannakum.
Inilah salah satu contoh selain agama Islam selalu memaksa untuk mengikuti agama mereka. Tetapi dalam sejarah Islam, Islam tidak pernah melakukan paksaan sesuai dalam nutus sahih kebangsaan. Man ta'ammala siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam tabayyana annahu lam yukri ahadan. Siapa yang mau membaca sejarah Rasulullah, tabayyana lahu, maka nampak jelas dalam Islam tidak pernah memaksa non-muslim untuk masuk Islam. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah, membawa manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.